baik, Ibu mungkin Ibu pemateri bisa untuk putar video ini, Bu, karena kayaknya panitia mengalami kendala, Ibu. Oh iya, saya coba dulu ya. Ditutup dulu yang di sana screen-nya. Saya coba di sini ya. Bismillah. Halo, apa kalian mendengarkan semua suara saya? Halo? Iya, dengar, Bu. Dengar, Bu, dengar. Iya, dengar, Bu. Gambarnya bagaimana? Ya, dengar, Ibu. Gambarnya dengar? Gambarnya dengar. Iya, Bu. Gambarnya Iya, jelas, jelas, Bu. Jelas, Bu. ya baik. Ya baik. Oke. Tolong panitia yang lain dibuka dulu ya, supaya saya bisa konsentrasi dan yang lain juga bisa fokus. Sepertinya ada suara-suara tambahan di belakang itu. Oke, ya kita mulai. Nah, ini saya berusaha memberikan, saya nggak memberikan gambaran yang ribet-ribet banget gitu kan. Ini kan forum sharing session ya, bukan lecture gitu ya. Jadi kita sharing dengan dengan percakapan yang ringan-ringan. Tapi saya ingin menjelaskan karena kalian juga kan akan menjadi calon perawat. Nah, pasti sedikit banyaknya teman-teman di sekitar kamu, keluarga kamu, tetangga kamu, kalian bilang, ini kan anak keperawatan, pasti dia tahu gitu. Benar nggak sih kalau orang stres itu bisa menyebabkan kita menjadi gampang sakit dan bisa kena COVID? Nah, mungkin penjelasannya seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini, kita stres ya, terlalu banyak tugas gitu ya yang dari kampus, belum selesai satu, selesai yang lain lagi ya. Maka sorry. Ya. Ini, kita semua lagi stres ya. Ini secara umum, bagaimana stres itu bisa berefek pada tubuh kita. Jadi stres itu bukan hanya sekedar emosi, tapi stres itu adalah suatu hubungan yang erat yang bisa berdampak kepada respons yang secara fisik ya. Kalau kondisi stres itu singkat, in short term, ya. Kalau kondisi stres itu yang kita terima itu pendek saja, sebenarnya stres itu bisa berguna gitu. Karena kalau nggak ada stres, kita nggak punya motivasi. Contoh ya, misalnya dosennya mengatakan deadline batas waktu, misalnya nih Pak Ardi ya ngasih pengumuman ya, batas waktu untuk pengumpulan tugas ya askep PKKMB 1 atau PKKMB 2 hari Senin gitu. Maka yang malas-malasan, yang nanti pede, pas dikasih tahu hari Senin, nah itu kan langsung kebut-kebutan itu. Ya, akhirnya jadi stres itu adalah stres yang ringan, stres yang kecil, ini memotivasi kita untuk bisa menjadi lebih baik. Atau kita punya pada orang yang selalu ingin berprestasi, melihat temannya, loh kok dia bisa dapat A, saya dapat B, ini gimana ini? Maka saya harus belajar keras supaya saya bisa mendapatkan nilai A gitu. Ya, tahun depan saya harus lulus dengan IPK tertinggi, harus cum laude gitu, ya. Atau masa teman saya bisa kuliah dapat beasiswa, saya enggak, maka saya harus bisa berusaha. Nah, ini adalah stresor ya. Ini adalah stres yang bagus, stres yang memberikan keuntungan karena memotivasi kita untuk bisa berprestasi. Namun ada stres yang berlanjut, berkepanjangan, secara terus-menerus, ini bukannya memotivasi kita, tapi justru membuat kita menjadi akhirnya lemah, ya, give up, ya sudah deh kalau begitu, akhirnya kita merasa tidak berdaya dan akhirnya bisa menimbulkan penyakit, ya. Jadi kalau stres itu berlangsung terus-menerus dalam kondisi yang lama, often too long, terlalu lama, kok mundur lagi? Oi.
Nah, ini akan menghasilkan respon fight or flight, ya, melawan atau lompat, melarikan diri dari situasi. Nah, jadi ini pada kondisi stres, ya hormon glandula adrenal itu, ya, glandula adrenal itu mengeluarkan hormon kortisol, epinefrin, dan norepinefrin pada orang yang stres. Kemudian hormon-hormon ini akan melewati pembuluh darah, masuk ke jantung, ya, adrenalin mempercepat kerja jantung. Terus kortisol gimana perannya? Nah, dia itu menyebabkan percepatan pembentukan plak pada pembuluh darah. Maka orang yang stres berkepanjangan itu akhirnya mengalami tekanan darah tinggi, hipertensi yang lama, ya lama-lama bisa stroke, ya, dan akhirnya bisa akhirnya kecacatan dan juga akhirnya meninggal. Kolesterolnya meningkat, ya, bisa mengalami serangan jantung dan juga stroke. Nah, pada saat otak kita mengalami stres, ya, maka otak itu akan mengaktifkan saraf, ya, sistemnya ini terutama pada intestinal nervous system, jadi sistem pada pencernaan. Ini yang mengaktifkan ini secara tidak sadar sehingga orang yang stres itu tiba-tiba sakit perut, kayak diare, perutnya berputar-putar, kemudian mengalami gangguan pencernaan, apapun yang dimakan itu nggak bisa dicerna dengan yang baik, gitu ya, akhirnya menyebabkan heartburn, ya, rasa terbakar di ulu hati dan di dada. Kemudian stres juga ini bisa merubah komposisi dari bakteri, ya, akhirnya bakteri ini yang bakteri jahat lebih banyak di tubuh kita, ya, mengganggu proses pencernaan. Terus karena kita mengalami kecemasan yang berlebihan, maka kita tend to, ya, cenderung untuk mencari makanan-makanan yang memberikan efek menenangkan kita. Seperti es krim, padahal itu mengandung karbohidrat. Gorengan, ya, mengandung natrium, gitu ya. Stres, biasa cewek-cewek tuh kalau stres tuh larinya pergi ke McD, gitu ya, ke KFC, makan yang enak-enak gitu biar tenang gitu. Tapi setelah itu tidak lama berat badannya meningkat, ya. Akhirnya juga keluar ini, ya, hormon-hormon yang lain ini yang seperti ini, insulin resistan, ya, ini disebabkan kemudian akhirnya menyebabkan, ya, yang seharusnya membantu kita untuk mengalahkan invasi kuman-kuman ini akhirnya mudah diserang ini, ya, oleh kuman-kuman ini. Bagaimana kita ya, bagaimana supaya kita bisa hidup lebih lama dengan sehat, ya. Nah, ini penjelas ini sebenarnya adalah tentang ini saya kira saya stop sampai di sini saja. Kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, ada pada saat kita mengalami stres, salah satu hormon yang dikeluarkan oleh tubuh itu adalah kortisol, ya. Kortisol ini bekerja, ya. Pada saat dia bekerja, dia memberikan efek negatif terhadap natural killer cell. Natural killer cell ini sifatnya sebenarnya mematikan agen-agen yang dianggap berbahaya oleh tubuh, ya. Kemudian kolesterol juga ini menurunkan sistem imun karena limfosit T tidak bekerja dengan baik. Jadi pada saat limfosit T tidak bekerja dengan baik, tubuh kita menjadi lemah, maka mudahlah semua penyakit itu akan masuk. Nah, karena kondisi sekarang pandemi COVID ini, ya, COVID-19, sebelumnya dengan kondisi yang serba tidak jelas, dulunya dikatakan bahwa virus COVID ini adalah virus yang droplet, artinya nanti terpercik dari percikan ludah lawan bicara kita, jadi katanya hanya boleh itu tidak apa-apa kalau jaraknya kita mengatur jarak saja itu sudah cukup. Ini hanya karena droplet. Kemudian akhirnya sekarang berubah, ternyata COVID itu bukan hanya droplet tapi airborne disease, jadi penyakit yang ditularkan melalui udara gitu. Jadi akhirnya artinya apa? Di mana-mana di udara itu begitu kita ada di luar itu tanpa kita sadari sudah bertebaran di mana-mana itu virus COVID. Ya. Nah, pada orang yang mengalami stres dengan kadar kortisol yang tinggi, maka sistem imun itu akan menjadi turun, ya. Akhirnya karena sistem imun kita turun, maka semua penyakit itu akan masuk. Nah, termasuk COVID ini, ya. Jadi orang yang stres itu bisa dengan mudah akan mengalami COVID. Makanya sering dianjurkan oleh pemerintah itu, ya,
Jangan terlalu cemas, ya. Jangan bekerja melebihi batas kemampuan, ya. Tidur yang cukup, makan yang sehat, istirahat yang cukup, dan hindari hal-hal yang bisa meningkatkan stres. Karena stres itu bisa menekan sistem imun dan akhirnya menyebabkan kita gampang sakit. Masalahnya sekarang begini, antara kecemasan, ya, ini kadang-kadang ada overlapping symptom antara kecemasan dengan COVID, ya. Di satu sisi, kecemasan ini adalah serangan panik, ya, dari berbagai episode, mulai dari, ya, yang mengganggu mulai dari pertama sampai kemudian berakhir, ya, secara spesifik. Gejalanya itu adalah rapid heart rate, ya, jadi denyut jantung yang cepat, kemudian perasaan yang seperti dikejar-kejar, ya, out of control, ya, kemudian juga ada kram abdominal, ya, sakit perut. Nah, kemudian kalau COVID itu hampir ada kemiripan di mana pada orang kecemasan ini ada overlapping, ada perasaan seperti rasa dingin, ya, gemetar, kemudian keluar keringat, kemudian nyeri dada, hot flashes, ada rasa panas, kemudian nafas yang pendek. Nah, jadi kadang-kadang jangan sampai kita hanya mengalami kecemasan karena kadang-kadang gara-gara keluar sebentar atau kita lupa cuci tangan atau mungkin ketemu dengan teman tanpa sadar kita berdekatan, kemudian tiba-tiba sudah muncul kecemasan. Jangan-jangan saya sudah demam ini, jangan-jangan ini denyut jantung saya yang berdebar-debar ini gara-gara ini sudah tanda-tanda COVID ini, gitu ya, dan seterusnya. Jadi perlu kita melihat apa sih bedanya, ya. Nah, kalau di COVID itu ada demam, ya, ada batuk kering, kemudian sulit bernafas, dan juga kelemahan yang berlebihan. Jadi tolong jangan cepat-cepat langsung mendiagnosa diri kena COVID. Lihat-lihat dulu, apakah Anda hanya mengalami psikosomatik karena kecemasan, atau ini memang gejala awal dari COVID. Lanjut. Saya ya ternyata. Sorry, ternyata kontrolnya di saya. Oke. Ya. Nah, jadi ini bagaimana kita mengatasi kecemasan akibat perubahan kehidupan sejak pandemi COVID-19. Beberapa strategi meningkatkan kesehatan mental selama masa pandemi COVID-19. Ya, jadi mau di apa lagi, COVID-19 sudah menyebar kemana-mana, kita harus menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, ya, supaya kita tidak terkena. Ya, bagaimana kita meningkatkan sisi positif dari kesehatan mental kita supaya kita tidak gampang terkena COVID. Yang pertama ya kita terimalah apa yang terjadi sekarang, gitu ya. Terima tatanan kehidupan baru, ya, ikuti protokol kesehatan. Kalau disuruh pakai masker, ya pakai masker. Lihat orang nggak pakai masker, ya dikasih tahu, ya. Tolong ini demi kepentingan bersama, gitu ya. Kalau dia bilang, saya kan nggak mungkin kena COVID. Iya, mungkin Anda tidak mungkin kena COVID, tapi mungkin Anda adalah carrier, ya. Istilahnya itu ya pembawa OTG. Jangan sampai Anda yang sehat, tapi Anda menularkan pada orang yang lemah, orang yang kondisinya memang mudah untuk terkena penyakit, tuh ya. Nah, jadi ikuti protokol kesehatan, ya. Jangan lupa selalu cuci tangan. Jadi kalau saya rasa mahasiswa keperawatan nggak masalah dengan cuci tangan, karena dari dulu memang kita diajarkan selalu cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan, gitu ya. Dan sekarang akhirnya semua serba harus cuci tangan, gitu ya. Akhirnya 7 langkah cuci tangan itu diajarkan di mana-mana, padahal sebelumnya itu kan punyanya orang kesehatan, ya. Anak TK sekarang diajarin, ya, satpam diajarin, semua diajarin harus cuci tangan 7 langkah 20 detik gitu ya. Nah, itu kan protokol dari kita sebenarnya, ya. Kemudian protokol spiritual. Pendekatan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini penting untuk meningkatkan kesehatan jiwa, ya. Karena jiwa yang sehat bisa meningkatkan sistem imun, ya. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa doktoral di Unair. Dia mengukur tapi ini jauh sebelum COVID, ya. Dia mengukur kadar kortisol sekelompok siswa SMA menjelang UN, ya. Jadi diukur kadar kortisolnya sebelum dilakukan penelitian. Setelah itu si siswa yang menjelang UN ini kan
kalian kan pernah merasakan ya, menjelang UN itu stresnya luar biasa itu. Dan banyak-banyak siswa SMA itu nggak berhasil di UN karena meskipun sudah belajar keras, tapi kemudian tiba-tiba pada hari ujian itu sakit. Ya, nah, ini semua karena kortisolnya meningkat, sistem imun menurun. Maka mahasiswa kedokteran Unair ini dia ngukur kortisolnya si sekelompok siswa SMA, kemudian dia mengajarkan zikir, ya, sholat tengah malam kepada siswa itu untuk memberikan efek relaksasi, mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. 1 bulan kemudian dicek kembali kortisolnya ternyata kadarnya rata-rata meningkat, ya. Kalau imunitasnya meningkat, kortisolnya menurun, gitu ya. Sehingga siswa-siswa SMA ini dalam kondisi sehat ini bisa siap secara fisik dan mental itu untuk menghadapi UN. Kemudian yang kedua, ya strategi untuk meningkatkan kesehatan mental selama masa pandemi. Yang kedua, hindari terlalu memikirkan masa depan. Jadi bagaimana ini saya? Bagaimana ini nanti saya kalau wisuda ini terpaksa wisudanya offline ini, online ini. Terpaksa kita hanya di depan laptop. Mau tak juga itu gitu kan. Banyak tuh sekarang beredar di WA-WA-nya mahasiswa, mau tak juga gitu ya. Mau wisuda offline gitu ya, yang rame-ramean. Tapi mau gimana lagi gitu ya. Kondisi sekarang tidak memungkinkan kita untuk melakukan wisuda secara offline, ya. Kemudian yang ketiga, memikirkan sesuatu yang tidak pasti akan meningkatkan kecemasan. Jadi selalu bertanya-tanya, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, kenapa begini, kenapa begitu, ya. Ini akan menyebabkan stres, ya. Akhirnya kortisol kita akhirnya ikut-ikutan meningkat, maka sistem imun kita jadi menurun, ya. Kemudian jaga kesehatan, harus dilaksanakan secara optimal. Jadi yang sudah terbiasa melakukan cuci tangan kita ya sebelum dan sesudah prosedur ini sekarang dibiasakan pesan makanan GoFood ya dibiasakan ya semua makanan dari luar bungkusnya dibuang kemudian yang dipindahkan tempatnya ke wadah yang bersih ya bungkusnya dibuang kalau perlu makanan itu dipanasi kembali gitu ya supaya virus-virusnya mati ya biasakan pakai masker ya nggak cukup sekarang pakai masker karena ternyata virus itu bisa masuk ke mukosa mata jadi kita juga pakai face shield atau kacamata untuk melindungi diri karena sekarang bukan lagi droplet infection tapi airborne infection ya kemudian kita mulai dari diri sendiri disiplin dari diri sendiri kita memberi contoh kepada orang-orang sekitar kita nah selanjutnya bagaimana kita membangun komunikasi dalam social distancing. Ya, nah dengan social distancing bukan berarti kita tidak boleh berkomunikasi sama sekali dengan orang lain. Tapi justru karena social distancing, ini kita diusahakan semakin mempererat komunikasi dengan seluruh keluarga. Bukan berarti secara fisikal kita boleh lagi misalnya salim, seorang cucu salim dengan kakek, dengan nenek. Ini sebenarnya hal yang sangat menyakitkan ini untuk kakek dan nenek tidak boleh ketemu langsung, kontak langsung dengan cucunya. Ya, tetapi jarak fisik ini bisa dilakukan tanpa memutus silaturahmi. Kita bisa menggunakan alat komunikasi seperti telepon, ya, WA, video call, ya. Jadi kasihan kan kalau misalnya kakek nenek orang tua kita mau ketemu cucu, ya, memang mereka sudah rentan usianya, kemudian mereka menempuh perjalanan yang jauh gitu itu nanti di jalan bisa kena COVID itu ya jadi ada pesan dari warga Cina warga Wuhan yang selamat dari COVID itu dia bilang begini ya hindari bertemu keluargamu untuk menyelamatkan mereka hindari bertemu avoid to meet your loved ones ya hindari bertemu dengan orang yang kamu cintai dulu untuk menyelamatkan nyawa mereka sehingga kamu bisa bertemu di masa yang akan datang. Jadi jangan milah dulu kamu kangen-kangenan sama sahabat kamu ya, kangen-kangenan sama siapa yang jauh di sana ya. Ini demi COVID ini. Semua kita harus we have to save their lives gitu ya. Kita harus menyelamatkan jiwa orang lain itu dengan tidak melakukan kontak secara langsung ya. Tapi kita harus menghindari kontak seperti bersalaman, berpelukan, cium tangan, cium pipi. Tapi ada teknik sebenarnya yang bisa kita modifikasi ini untuk keluarga yang dekat, ya. Kalau kita ingin melakukan kontak fisik,
orang yang dari luar, misalnya orang tua kita yang datang mengunjungi cucunya, atau kamu yang datang pulang kampung ke rumah orang tua, itu harus mandi dulu, ya. Mandi bersih keramas mulai dari ujung rambut ke atas sampai ujung kaki, pastikan semua bersih virus-virus itu yang kamu bawa dari perjalanan, baru kemudian kamu boleh menyentuh. Tapi kalau kamu berasal dari lokasi yang merah, red zone, ya seperti kamu dari Makassar kemudian pulang kampung gitu ya. Nah, maka kamu harus mengerti dong, jangan langsung buru-buru bertemu dengan orang tua. Paling tidak dari jauh cuma dada-dada, kemudian saya harus ini dulu ya, kamu harus melakukan isolasi 14 hari dulu, memastikan kamu bebas dari virus, baru boleh ketemu dengan keluarga tercinta. Ya, bagaimana kita harus staying fit selama COVID, ya? Tetap harus mengikuti pola hidup yang sehat, makan yang sehat, berolahraga yang cukup, ya. Kemudian kurangi stres dan kecemasan sehingga ini bisa meningkatkan sistem imun. Ini ada petunjuk dari WHO, bagaimana kita coping dengan stres selama outbreak dari COVID-19, ya. Jadi it's normal to feel sad. Memang normal atau kita merasa sedih, stres, kebingungan atau ketakutan. Jadi kalau kita merasakan hal yang demikian, tidak apa-apa. Anda boleh video call dengan keluarga, ya, video call dengan orang yang Anda jangan sembarang curhat kepada orang lain, maksud saya. Curhatlah kepada orang yang betul-betul kamu percaya. Ya, jangan sampai kamu curhat segala macam ke teman, apalagi ke media sosial. Ya, banyak-banyak saya lihat itu bukan hanya remaja-remaja, tapi bahkan ibu-ibu rumah tangga pun ya marah sedikit aja nulis di media sosial, akhirnya borok-borok keluarganya kan ketahuan sama semua orang. Karena tidak semua orang itu yang memberikan respon itu memang betul-betul mau membantu. Mungkin hanya sekedar ingin tahu dan kemudian diceritakan pada orang lain. Jadi curhat boleh, ya, jangan diselesaikan sendiri masalahnya, jangan dipendam karena stres, tapi curhatlah pada orang yang benar. Ya. Kemudian Anda harus tetap tinggal di rumah, ya, pertahankan kehidupan yang sehat, makan makanan yang sehat, ya, tidur yang cukup, olahraga, kemudian kontak langsung dengan orang di rumah saja, ya, atau dengan orang keluarga kita yang jauh itu bisa dengan email atau telepon, gitu, ya, atau video call. Kemudian kalau ini bagian ketiga ini, poin ketiga saya rasa tidak masalah. Ini kita semua orang Indonesia pasti tidak suka merokok, tidak suka minum alkohol ataupun obat-obat lainnya, ya, yang bersifat memberikan efek menenangkan. Saya yakin kita semua orang sehat jiwa di sini, gitu ya. Kemudian poin keempat, ya, hindari itu selalu mengecek data berapa itu jumlah COVID sekarang, ya, karena itu bisa membuat kita tambah stres gitu. Tiba-tiba tetangga sebelah ternyata itu COVID itu, yang di sana COVID gitu, ya. Jadi hindari. Memang kita perlu tahu, tapi jangan sampai semua informasi itu kita baca, karena banyak informasi yang membingungkan, apalagi kalau cuma dari WA, apalagi itu cuma diteruskan forward, ataupun itu dari Facebook, rata-rata menyesatkan. Jadi kalau mau melihat berita, nontonnya tuh berita di lembaga resmi, ya. Dulu itu di TVRI selalu ada itu tiap pagi, ya. Jadi nontonnya cukup itu saja, 1 jam, 2 jam. Setelah itu jangan lagi, tutup mata, tutup telinga dengan berbagai berita. Dan jangan sampai Anda juga, ya, hindari itu, jangan sampai Anda juga ikut menyebarkan kecemasan kepada orang lain. Misalnya apa? Rajin forward kemana-mana, berita belum jelas, di forward kemana-mana. Ini kan bisa menyebabkan kecemasan ke semua orang, gitu ya. Nah, kemudian poin kelima, limit worry and agitation by lessening the time you and your family spend watching or listening to the media coverage you perceive upsetting. Ya, jadi itu seperti yang saya jelaskan tadi, ya, hindari, kurangi menonton berita-berita atau baca-baca WA grup, ya, yang membuat kita malah memberikan emosi kita menjadi marah atau cemas, gitu ya. Sering saya punya banyak WhatsApp grup, ya. Dan mulai dari teman SD, teman SMP, SMA, kuliah S1 gitu ya, dan seterusnya, kantor lah, apalah ya. Beberapa dari
grup WA itu justru sering memberikan informasi-informasi yang di-forward dari segala macam itu yang nggak jelas, kemudian saling bertentangan satu sama lain. Ini kan bisa membuat kita menjadi marah gitu ya, padahal bukan kita, tapi kita ikut-ikutan baca gitu. Akhirnya ya udah left aja dari grup. Daripada membuat kita kehidupan kesehatan kita, kesehatan jiwa kita, kesehatan mental kita menjadi terganggu. Ya, demikian. Kurang 1 menit, saya akan mempercepat sedikit. Jadi ini ada beberapa langkah juga manajemen stres, bagaimana kita mengatasi stres. Ya, pertama perhatikan lingkungan sekitar. Ya, perhatikan lingkungan sekitar artinya apakah lingkungan sekitar kita ini, orang-orang sekitar kita ini cukup aman, cukup mengerti dengan aturan protokol kesehatan. Ya, kalau enggak ya berarti tugas kita memberikan edukasi kepada mereka, tapi tetap dengan mempertahankan protokol kesehatan. Ya, ya kita perlu banyak-banyak membantu pemerintah karena memang tugas kita sebagai petugas kesehatan kita memberi edukasi. Ya, jauhkan diri dari situasi yang menekan, jangan mempermasalahkan hal yang sepele. Ya, ubah cara bereaksi secara efektif, hindari reaksi yang berlebihan, tidur secukupnya, hindari pengobatan diri sendiri atau menghindar, belajar relaksasi diri dengan cara terbaik, tentukan tujuan realistik bagi diri sendiri. Ya. Ya. Oke, ubah cara pandang, biasakan kita membantu orang lain, ya ini penting. Banyak di antara tetangga kita ya, orang di sekitar kita di blok sebelah atau bahkan tetangga sebelah yang dicurigai ya, habis tes ternyata dia positif, kemudian disuruh isolasi. Nah, kadang ini justru isolasi di rumah tapi justru dijauhi oleh masyarakat. Harusnya justru kita melakukan kontak yang sering, tapi bukan berarti mengunjungi. Ya pakai video call lah, telepon, beri mereka dukungan yang positif, apa yang perlu kami bantu. Ya, karena mereka nggak boleh keluar, tentu mereka di dalam kelaparan itu 14 hari gitu ya. Jadi bantulah tetangga kita dengan memberikan makanan yang dibutuhkan gitu ya. Taruh aja di situ di pagarnya, bilang ini ya ada makanan untuk 1 minggu misalnya. Perlu apa lagi, apa yang bisa saya bantu, bisa bawakan. Ini bisa memberikan dukungan orang supaya bisa cepat sembuh gitu ya. Hindari stres, tingkatkan ketahanan diri, manfaatkan stres yang ringan ini untuk memberikan kita kekuatan motivasi untuk menjadi lebih baik, jadi seseorang yang positif, kenali penyebab stres, biasakan hidup sehat, makan makanan dengan gizi seimbang, dan pelihara hubungan persahabatan dan sosial dengan orang lain. Saya kira demikian. Terima kasih. Waktu saya sudah habis. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan sesi selanjutnya. Saya kembali pada moderator. Ya, baik, terima kasih. Jadi itu tadi pemaparan materi oleh narasumber kita seputar tentang kesehatan mental dan imun. Karena sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, jadi di sini saya ingin mengingatkan kembali kepada semua peserta untuk mengisi link absensi yang panitia sebarkan melalui kolom chat via Zoom ini. Nah, sebelum masuk ke dalam sesi tanya jawab, adapun petunjuk teknik pelaksanaan ini yang akan saya sampaikan. Untuk peserta yang ingin bertanya, silakan mengetikkan pertanyaan di kolom chat via Zoom ini selama sesi tanya jawab dibuka. Kemudian maksimal pertanyaan yang kami terima itu sebanyak 3 pertanyaan saja. Pertanyaan yang terbaik akan nantinya dipilih oleh moderator atau dari teman-teman panitia itu sendiri. Pertanyaan yang terpilih nantinya akan dipersilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari peserta langsung. Kemudian akan dikembalikan lagi kepada penanya tentang jawaban yang diberikan oleh pemateri sebelum berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi baiklah, langsung saja untuk sesi tanya jawab ini saya buka kepada teman-teman peserta yang ingin bertanya. Silakan berkomentar di kolom chat dengan menyertakan nama penanya, asal instansi, dan pertanyaannya. Moderator, ini pesertanya dari mana saja?
Untuk pesertanya itu Ibu ada dari luar kampus Poltekkes Kemenkes Makassar Ibu. Iya, dari mana saja? Ada dari kampus di luar Politeknik Kesehatan Makassar Ibu, seperti Politeknik dan beberapa kampus negeri juga Ibu. Ya, baiklah. Karena melihat dari daftar kolom chat ini sudah ada beberapa peserta yang mengajukan pertanyaannya. Jadi langsung saja kita bahas satu persatu terkait dengan pertanyaan dari peserta. Untuk pertanyaan yang pertama dari Saudari Andriani Eka Suci Priyadi, yaitu mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Makassar. Pertanyaannya yaitu bagaimana ciri-ciri jika kita mengalami kerusakan mental dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Jadi langsung saja saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Andriani Eka Suci Priyadi yang ada di kolom chat. Saya persilakan kepada Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin kita perlu mengganti istilah kerusakan mental, mungkin enggak ya, tapi gangguan mental. Gangguan itu enggak sampai kerusakan, ya. Gangguan mental itu bisa mulai dari kecemasan yang ringan sampai sedang, kemudian berat, tapi tidak sampai terjadi kerusakan mental. Ya. Sebenarnya gampang bagaimana kita mendeteksi apakah kita mengalami gangguan mental atau enggak. Bedanya cuma ini, kelihatan apakah kita merasakan sendiri atau disampaikan oleh orang terdekat kita. Kita itu jadi berubah, bukan menjadi orang yang seperti biasanya. Kok kamu berubah gitu ya. Terutama adalah yang pertama perubahan pola aktivitas ADL-nya. Biasanya dulu rapi penampilannya, rambutnya diminyakin, bedaknya yang rapi, tipis-tipis ya, kemudian tiba-tiba dia menjadi penampilan tidak terurus gitu ya. Nah, itu akan membuat ini salah satu contoh kita mengalami gangguan mental meskipun ini gangguan mental ringan ya. Dan penyebabnya bisa macam-macam, salah satunya mungkin karena COVID ini gitu ya. Yang kedua, perubahan pola ADL itu misalnya pada kebiasaan makan, ini bisa berubah. Mungkin dulu dia makannya banyak gitu, tiba-tiba kehilangan nafsu makan. Atau bahkan terbalik gitu ya. Biasanya makannya sedikit, kok ini tiba-tiba menjadi kuat sekali makan ini, ya. Berarti ini pasti ada perubahan masalah mental ini. Ya, meskipun ini ringan. Selanjutnya gampang sekali kelihatan ditebak, ada terjadi perubahan kepribadian. Orang yang biasanya sabar, ya, tiba-tiba dia akhirnya menjadi orang yang tidak sabaran, suka marah-marah. Ini pasti ada masalah ini, ada masalah gangguan mental ini, gitu ya. Apapun itu penyebabnya, gitu ya. Sebentar ya. Sebentar. Pertanyaan Jero orangnya. Ini bilang kok juga nama Putri Buana asal nih. Ya, maaf tadi ada gangguan ini dari kerucil. Ya. Oke, ya. Jadi gampang. Kalau terjadi perubahan perilaku, perubahan ADL ya, perubahan kebiasaan hari-hari ya, itu berarti orang ini mengalami gangguan mental apapun itu. Ya, bahkan orang yang mengalami jatuh cinta itu sebenarnya mengalami perubahan perilaku itu. Ya, yang biasanya pendiam tiba-tiba selalu menyanyi, ketawa-ketawa, itu gara-gara hormon endorfinnya meningkat, itu membuat dia merasa senang, selalu gembira, ketawa-ketawa. Kadang orang itu kan heran gitu ya. Kenapa nih ketawa-ketawa sendiri gitu, pas ngelihat gebetannya lewat senyum-senyum sendiri gitu. Terus dia bilang, ini kok kayak orang gila gitu. Nah, itulah orang jatuh cinta itu mengalami gangguan mental, meskipun itu gangguan mental yang menyenangkan gitu ya. Iya, saya kira begitu. Bagaimana? Dikembalikan dulu kepada si penanya.
Ya, baiklah, itu tadi jawaban dari pemateri. Saya kembalikan kepada penanya atas nama Adriani Eka Saputri. Bagaimana dengan tanggapan dari pemateri? Ya, baik. Jadi untuk penanya atas nama Adriana Eka Saputri telah berkomentar di kolom chat ini bahwa jawabannya Ibu sudah jelas. Maka selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan dari peserta. Untuk pertanyaan yang kedua, Suaranya nggak kedengaran ya? Apakah untuk sinyal untuk pertanyaan kedua dari peserta atas nama Abisharifka Maharani, Poltekkes Kemenkes Makassar. Pertanyaannya yaitu apakah ada kegiatan-kegiatan produktif yang dapat meningkatkan imunitas yang membuat kesehatan mental kita semakin stabil? Saya kembalikan kepada pemateri untuk langsung menjawabnya. Ya, banyak. Jadi COVID-19 itu ternyata membuat kita menjadi kreatif kalau memang kita mau kreatif, ya. Jangan sampai gara-gara COVID terus kita disuruh tinggal di rumah, belajar di rumah, kerja di rumah, terus kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa gitu ya, kreatif. Yang pertama ya, bagaimana membuat kita bagaimana kegiatan produktif yang meningkatkan sistem imun kita, ya. Seperti contohnya kalian mahasiswa. Buatlah kegiatan yang tetap mempertemukan kalian dengan teman-teman lain dengan dunia luar meskipun itu lewat dunia maya gitu ya. Jadi tatap maya bukan tetap langsung ya. Tiba-tiba banyak mahasiswa yang menjadi YouTuber gitu ya. Ya, banyak yang menceritakan kondisinya terus kamu melakukan kegiatan ya, kamu merekam di YouTube misalnya melakukan kegiatan kreativitas seperti handcrafting, kerajinan tangan, atau lukisan atau mewawancarai pendapat-pendapat atau kamu mengumpulkan foto-foto yang lucu-lucu apapun itu ya. Tiba-tiba banyak yang jadi YouTuber dan kadang-kadang YouTuber ini akhirnya bisa bisa malah akunnya itu bisa monetisasi gitu. Malah karena YouTuber terus followernya banyak akhirnya bisa menjadi endorse iklan. Ini kan produktif ini. Ya, Instagram, jangan sampai Instagramnya hanya penuh-penuh dengan chat-chat yang tidak jelas gitu, postingan yang nggak jelas. Kenapa nggak kalian jualan online gitu ya? Mendapatkan penghasilan lebih, ya. Kamu misalnya membuat forum diskusi online dengan teman-teman bagaimana tentang satu kasus keperawatan misalnya. Itu kan suatu kegiatan yang produktif. Atau membuat seperti anak HMJ nih, bikin webinar ya, dosen-dosen juga para universitas-universitas juga pada membuat webinar, baik itu webinar nasional, mulai dari tingkat lokal, nasional sampai internasional, mengundang materi dari luar. Ya, banyak kegiatan itu ya. Terutama juga ini adalah meningkatkan hobi kamu. Jadi jangan sampai hobinya hanya dinikmati sendiri. Coba dong itu hobinya itu dipamerkan. Tunjukin di Instagram, tunjukin di YouTube, semua orang menikmati. Mungkin kamu membuat tutorial ya. Akhirnya semua orang akhirnya menjadi follower kamu dan akhirnya bisa menghasilkan uang gitu ya. Jadi banyak kegiatan produktif yang kita bisa hasilkan meskipun kita ada di rumah gitu ya. Ini bisa membuat kita menjadi kreatif. Termasuk ini juga ya, selain itu meningkatkan imunitas itu juga dengan selain dengan istilahnya memanjakan diri, ya, melakukan kegiatan yang positif, ya, blok semua itu berita-berita yang negatif, postingan-postingan negatif dibuang aja, itu bikin habis waktu, habis pulsa, ya. Mulailah mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang selama ini sholatnya bolong-bolong, terlambat, ini kan sekarang kita di rumah gitu ya. Jadi mulailah sholat tepat waktu ya, beribadah untuk penganut agama lain juga bersama-sama. Mungkin bisa ibadah online bersama-sama, janjian jam sekian gitu ya, hari Minggu gitu, ibadah bersama atau penganut agama lain juga demikian. Anak-anak rohis gitu ya, yang yang pengurus mahasiswa saya lupa namanya, yang pengurus remaja masjid itu kan bisa bikin pengajian online ya,
Ya, jadi baiklah tingkatkan imunitas itu dalam dengan berbagai kegiatan, baik itu kegiatan yang sifatnya spiritual maupun kegiatan yang sifatnya edukatif, ya bisa bikin lomba-lomba gitu ya segala macam melalui online bisa, itu semua bisa dilakukan. Jadi ternyata COVID ini selain dampak negatif bisa juga memberikan dampak positif kepada kita semua. Saya kira begitu, masih banyak contoh yang lain. Halo? Ya, baik. Suaranya? Terima kasih untuk jawabannya, Ibu. Jadi saya kembalikan ke penanya atas nama Abisarifka Maharani dari Poltekkes Kemenkes Makassar terkait dengan jawaban dari pertanyaan saudari. Untuk peserta yang ingin meminta penjelasan kembali kepada Ibu, silakan mengetikkan emotikon tanggapan dan jika jawaban dari pemateri sudah dianggap jelas, silakan berkomentar juga di kolom chat ini. Saya nggak mendengar apa-apa ini, suaranya nggak ada. Saya nggak tahu sinyalnya saya dijelek mungkin ya. Halo? Ya, kepada saudari penanya, apakah masih ada tanggapan? Mungkin sudah tidak ada tanggapan dari peserta yang tadi. Ya, jadi untuk peserta juga sudah berkomentar di kolom chat bahwa penjelasan yang diberikan oleh pemateri sudah cukup jelas. Maka selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang terakhir, yaitu dari saudari Novi Ana A dari Poltekkes Kemenkes Surakarta. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara mengatasi overthinking berlebihan selama pandemi COVID-19? Saya kembalikan kepada pemateri untuk langsung menjawab pertanyaan dari peserta. Ya, bagaimana menghindari overthinking? Jawabannya adalah check and recheck. Ya, dicek apakah pernyataan yang kita, apakah perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran atau ide-ide yang kita pikirkan itu benar atau enggak. Ya, jadi cek kembali, apakah benar bahwa misalnya cek dan dicek sumbernya, ya. Terlalu memikir yang berlebihan itu nanti malah menyebabkan kita menjadi stres, ya, kortisolnya naik lagi gitu, ya. Hindari hal-hal yang berita-berita yang membuat kita menjadi down, ya. Di Kolombia mayat bertebaran di jalan karena petugasnya sudah tidak mampu lagi mengatasi gitu. Wah, itu bikin kita down itu, ya. Atau misalnya di Vietnam, mereka sudah selebrasi, mereka bebas COVID, tiba-tiba muncul second wave, 10 orang yang sudah yang sudah dinyatakan sembuh, kena lagi. Ah, itu kita bikin down lagi gitu ya. Tiba-tiba muncul lagi berita gitu ya, ini apa? Berita misalnya itu apa nih yang terakhir nih, yang ribet nih kemarin kan yang ngaku profesor tuh, profesor herbalis ya. Ternyata bukan profesor, dia profesor abal-abal ini Hadi Pranoto nih ya. Mengaku bisa menghasilkan obat, udah dikirim ke Ratu Inggris segala macam. Mikir lagi kita, aduh gimana ini ya, obatnya bisa beli di mana gitu. Terus ada lagi berita vaksin perlu diuji cobakan, kita mikir lagi, ini vaksinnya benar apa enggak ya. Terus kalau kita kena, terus kita yang diberikan vaksin terus nggak cocok, terus gimana? Kalau kita mati terus gimana gitu ya? Kalau nggak cocok terus mati. Nah ini overthinking ini ya, berpikir yang berlebihan yang sifatnya negativistik. Jadi kalau ada hal yang seperti itu, lebih baik kita duduk tenang, ya, duduk dengan rileks, deep breathing, tarik napas dalam, terutama karena kalau kita cemas itu pasti jantung berdebar-demar, ya, nadi cepat, ya, tensi naik.
itu lakukanlah teknik relaksasi napas dalam. Itu yang paling gampang. Pendekatan secara agama, ya berzikirlah, banyak-banyak berzikir atau menyanyikan lagu-lagu rohani bagi Kristen misalnya, ya, mendekatkan diri kepada Tuhan. Sambil kemudian memilah informasi, baca-baca lagi. Benar nggak sih ini beritanya begini? Kita cek kembali, cek-recek sumbernya. Dan sumbernya harus dari sumber yang terpercaya. Ya, jangan menerima berita yang gampangan, yang murahan itu dari sosial media. Juga termasuk begini ya, tidur harus cukup. Karena kalau tidur tidak cukup itu juga bisa menyebabkan kecemasan tinggi itu. Ya. Jadi harus tidur teratur tepat pada waktunya, jangan kelamaan nonton film Korea. Entar nanti gara-gara nonton film Korea tuh ada tuh yang film Korea tuh yang istri diselingkuhin sama suaminya apa tuh? Lupa saya ininya judulnya. Ya, gara-gara itu masa yang tengkaran orang Korea terus kamu yang sakit hati itu kan bikin cemas itu. Ya, cemas yang enggak bermutu gitu ya. Jadi hindari menonton media-media yang bisa meningkatkan kecemasan. Dengarkan musik yang tenang, instrumen yang tenang, jangan juga musik yang membuat kita malah menjadi tambah pusing gitu ya. Bikin sakit kepala ya. Buatlah hal-hal yang membuat kita menjadi tenang, senang. Kalau sudah tenang, ya barulah kita berpikir positif supaya kita tidak terlalu cemas dengan hal-hal yang belum tentu benar. Saya kira begitu. Ya, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Jadi untuk jawaban dari pemateri itu Ada bahwasannya satu lagi, sorry, ini untuk yang umum ya, mengenai nutrisi makanan. Kalau kita cemas, sebenarnya makanan yang paling cepat menurunkan kecemasan itu adalah makanan yang mengandung karbohidrat, gula yang tinggi, misalnya es krim. Itu cepat sekali mengurangi kecemasan itu, ya. Tapi jangan sampai berlebihan, ya. Jadi makanan yang paling sehat, yang membantu kita untuk mengurangi kecemasan, mengurangi overthinking itu adalah makan kacang-kacangan. Jadi mulai sekarang konsumsi kacang-kacangan ya. Kurangi karbohidrat. Boleh makan karbohidrat, nggak apa-apa, nggak dilarang, tapi ada batasnya. Jangan berlebihan. Ya. Dan selanjutnya lebih banyak makan kacang-kacangan karena protein tinggi bisa memperkaya sel-sel otak, bisa mengganti sel-sel yang baru, dan bisa meningkatkan ketahanan tubuh. Yaitu salah satunya juga dengan kacang-kacangan. Ya. Demikian. Baik, jadi itu tadi jawaban dari pemateri bahwasannya untuk mengatasi overthinking berlebihan selama pandemi ini mungkin kita bisa cek tentang perasaan atau ide-ide yang benar, lakukan pendekatan secara agama, buat hal-hal yang tenang supaya bisa mengurangi overthinking yang kita alami. Nah, baik, mohon maaf sebelumnya tadi ada kekeliruan yang saya sampaikan. Jadi untuk sesi tanya jawab ini masih kami buka untuk beberapa pertanyaan karena melihat dari kolom chat banyaknya pertanyaan yang masuk kepada kami dan itu sangat penting untuk dibahas bersama. Jadi untuk pemateri ada tambahan pertanyaan lagi, Bu. Ya, nggak apa-apa. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti tolong ya Pak Kaprodi, Bu Kaprodi dibantu ya. Semuanya ahli kesehatan jiwa juga itu. Ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya dari saudari penanya atas nama Clara Natasha Leonora Bowedao, alumni Poltekkes Kemenkes Makassar 2019. Untuk pertanyaannya yaitu bagaimana cara kita sebagai perawat atau keluarga untuk memberi penanganan gangguan kecemasan terhadap keluarga, tetangga atau pasien yang sudah mengalami gangguan kecemasan terhadap dampak dari pandemi COVID-19 ini. Jadi untuk pertanyaan tersebut langsung saja saya persilakan kepada pemateri untuk menjawabnya. Iya, baik, terima kasih. Hai Clara, senang ketemu lagi. Ya, mudah-mudahan sukses masa depannya ya. Ini Clara kebetulan anak PA saya dulu ini ya, tahun lalu juga anak bimbing saya. Pertanyaannya bagaimana kita sebagai perawat ya memberi penanganan gangguan kecemasan pada keluarga. Nah, ini kan tergantung tingkatan kecemasannya ya. Saya yakin kalian semua sudah pelajari ya, ada kecemasan ringan, kecemasan sedang, kecemasan berat, dan bahkan sampai panik.
penanganannya tuh ya beda-beda sesuai dengan levelnya. Untuk masalah kecemasan ringan sampai sedang ya, itu kita bisa membantu sekedar dengan menemani eksplorasi perasaan ya. Kita menjadi pendengar yang baik, mendengarkan keluh kesah. Kadang pasien atau keluarga yang mengalami kecemasan itu nggak butuh masukan, tapi hanya butuh didengar. Dan jadilah pendengar yang baik, jangan menyela, ya. Dengarkan saja, karena kadang-kadang hanya sebagai pendengar yang baik itu membuat lawan bicara kita itu menjadi relief, ya. 50% itu udah bisa lega perasaannya, ya. Menjadi pendengar yang baik. Kemudian yang kedua, ajarkan teknik relaksasi. Kalau misalnya mulai cemas, jantungnya berdebar-debar kencang, sering merasa ketakutan, maka ajarkan itu, tarik napas dalam 5, 6 sampai 10 kali. Itu bisa membantu mengurangi kecemasan dan ketegangan otot. Ya. Ajarkan juga dia teknik distraksi, misalnya guide imagery, ya. Atau kamu bisa tuntun dia, suruh tutup mata, duduk dengan rileks, kemudian tuntun dia, misalnya bayangkan Anda berada di pantai yang bersih dan seterusnya. Itu kan udah diajarkan dulu waktu kuliah ya. Kita membimbing dengan guide imagery. Ya, atau temani dia untuk melakukan hobi-hobi yang disukai, ya. Ada kegiatan baru misalnya ini kan sekarang musim kita membuat ini apa itu kita memanfaatkan recycle barang bekas ya, misalnya bungkus-bungkus bekas minyak goreng, bungkus-bungkus bekas rinso, itu kan bisa dianyam itu menjadi tas gitu, itu kan menjadi hobi yang baru untuk mengalihkan kecemasan. Mana tahu juga dari hobi-hobi seperti itu bisa menghasilkan uang gitu ya. Memanfaatkan kain-kain perca, kemudian ini dia mengalihkan perhatian daripada hanya mikir-mikir yang nggak jelas, itu untuk tahap kecemasan ringan dan kecemasan sedang. Tapi kalau sudah kecemasan berat sampai panik itu nggak bisa diapa-apain. Kamu ngasih nasihat apapun itu nggak bakal kedengaran itu karena terjadi blocking. Satu-satunya cara ya antar konsultasikan kepada psikiater ya atau psikolog, mereka butuh bantuan tenaga profesional dan mungkin juga butuh obat psikofarmaka. Saya kira begitu. Ya, baik, terima kasih untuk terima kasih untuk jawabannya Ibu. Nah, jadi untuk pertanyaan yang tadi dari saudari Ainun dari Kak Clara, ya Clara Natasha, untuk jawaban dari Ibu itu bagaimana penanganan gangguan kecemasan terhadap keluarga, tetangga maupun pasien. Jadi itu semua tergantung dari tingkat kecemasan dan penanganannya juga berbeda-beda sesuai dengan levelnya. Bisa juga cara penanganannya itu kita menjadi pendengar yang baik, ajarkan teknik relaksasi maupun distraksi untuk mengurangi kecemasan, temani orang tersebut untuk melakukan hobi-hobi yang bisa mengalihkan perhatiannya atau mengurangi kecemasannya. Baiklah, jadi langsung saja kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Saudari Ainun Amini dari Poltekkes Kemenkes Makassar. Jadi untuk pertanyaannya yaitu Bu, lalu bagaimana cara mengatasi bila sudah mengalami gangguan mental ringan saat lockdown sudah berjalan hampir 5 bulan? Karena hal tersebut sudah dialami oleh banyak orang di sekitar kita. Terima kasih. Jadi langsung saja saya kembalikan ke pemateri untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Ainun Amini. Sebentar, saya cari dulu pertanyaannya nih ya, biar jelas pertanyaannya nih, apa yang tadi ini ya. Tadi kok saya dapat ini. Ini ya, Ainun Amini ya. Bagaimana cara mengatasi bila sudah mengalami gangguan mental ringan saat lockdown sudah berjalan hampir 5 bulan? Karena hal tersebut sudah dialami oleh banyak orang sekitar kita. Ya. Nah, ya memang sedikit banyaknya memang COVID menyebabkan kita mengalami masalah kesehatan mental ya, baik meskipun itu hanya masalah ringan sampai sedang, bahkan ada yang berat. Bukan hanya masalah mental yang dialami ini bisa berupa kecemasan. Kenapa orang cemas gara-gara ini? Yang pertama ya, kontak dengan sosial akhirnya tiba-tiba putus. Kita nggak boleh ketemu ketemu langsung, kontak langsung dengan orang di sekitar kita. Ini kan bisa bikin stres kita ya.
selama ini misalnya dosen mau mengajar dengan mahasiswa kan enak tuh langsung menjelaskan langsung. Mahasiswa juga selama ini enak mendengarkan langsung ke dosennya, sekarang tiba-tiba harus lewat Zoom gitu ya. Ini sudah mengalami kecemasan dan ini bisa berlangsung lama karena kenapa? Ya udah sementara kuliah suaranya putus-putus, sinyal hilang timbul, akhirnya kita keluar. Kemudian tiba-tiba dosennya bilang, yang keluar itu ini ya dianggap absen, nggak hadir. Nah itu kan bisa bikin cemas itu, ya. Mahasiswa tingkat akhir mau bimbingan skripsi tapi nggak ketemu sama pembimbingnya. Kenapa? Biasanya karena masalah sinyal, harus naik gunung dulu dan seterusnya. Itu saya alami itu ya, anak bimbing saya itu seperti itu, anak uji saya. Ya, banyak kecemasan. Orang tua, ya banyak orang tua, orang dewasa kehilangan pekerjaan karena COVID. Tiba-tiba harus di rumah, padahal biasanya harus keluar jualan. Pas keluar jualan, dimarahi lagi sama Satpol PP, disuruh pulang, gitu ya. Dipasangkan masker, ya gimana mau pasang masker? Kebiasaan nggak bisa bernapas kalau pakai masker, itu bikin cemas lagi. Dagangannya nggak laku sampai mulai dari pagi sampai sore, terus mau anaknya mau makan apa di rumah, itu semua cemas. Sebab banyak hal yang membuat kecemasan dalam dengan masalah COVID ini. Dan cemasnya itu bisa tingkatnya berbeda-beda setiap orang. Ya, penyebabnya juga berbeda-beda, tapi rata-rata ya sumbernya adalah karena perubahan pola hidup ini karena COVID. Jadi terus bagaimana selama 5 bulan ini, bagaimana cara kita mengatasi? Kita perlu saling mempererat ya, dukungan satu sama lain. Mari kita saling membantu, saling memperkuat, memberi dukungan. Minimal ya dengan orang yang terdekat kita atau dengan tetangga kita ngajak ngobrol, temani bicara, dengarkan masalahnya, kita saling curhat, saling cerita, terus mungkin di situ bisa, tapi ceritanya yang positif, jangan menyalah-nyalahin pemerintah terus atau malah negatif thinking sama petugas kesehatan. Masyarakat kan begitu itu. Pokoknya kita semua dikirain COVID gitu. Pas nanti kalau dapat COVID dapat 300 juta gitu ya. Padahal boro-boro satu per satu rupiah pun belum dapat gitu ya. Semua gara-gara fitnah. Nah, jadi mari kita saling mendukung satu sama lain, saling memberi dukungan, komunikasi meskipun komunikasinya itu dengan jarak jauh. Kalau kita yang sebagai perawat punya pengetahuan bagaimana mengatasi stres, kita tenangkan diri dulu, kita atasi stres kita, kemudian kita bantu orang lain sekitar kita untuk mengatasi stres. Buat kita yang berkelebihan, marilah kita bantu tetangga kita, teman kita yang berkekurangan, ya. Misalnya kamu punya di rumah, kamu beruntung punya orang tua yang mampu membayar wifi tiap bulan, ya nggak apa-apa lah kamu boleh deh, teman-teman boleh datang ke rumah yang lagi tidak punya ini, kita belajar sama-sama kuliah di sini. Itu saling membantu gitu ya, satu sama lainnya. Yang penting tetap jaga jarak, ya, tetap dengan protokol kesehatan yang ketat, ya, karena kita nggak tahu, jangan sampai teman-teman menularkan ke kita atau kita yang menularkan ke teman gitu ya. Jadi saling menjaga diri karena kita semua saling menyayangi. Jadi support system itu yang penting, saling mendukung satu sama lain, kita saling membantu, ya, saling mengangkat supaya semua sama-sama keluar dari masalah. Kalau ada tetangga kita yang jualannya nggak laku, kan nggak apa-apa, kita bantu, kita beli gitu, ya. Kalau kita berkelebihan, ya. Tapi kita juga ajarkan kepada tetangga bagaimana caranya ya mengolah makanan yang sehat sehingga aman. Yang beli juga nggak ketakutan, jangan sampai semuanya akhirnya menjadi paranoid. Apakah masakannya ini sehat dan tidak terkontaminasi oleh virus-virus gitu, yang berkeliaran. Gitu. Ya itu mungkin salah satu contohnya. Terima kasih. Ya, baik, tadi itu jawaban dari pemateri. Jadi saya kembalikan kepada penanya. Apakah masih ada tanggapan? Oh ya, jadi dari saudari penanya sudah berkomentar dalam chat ini. Jadi untuk pertanyaan jawaban dari pemateri sudah jelas. Maka selanjutnya kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari peserta. Atas nama Muhammad Reski Abbas, alumni Poltekkes Makassar. Mohon izin Bu bertanya, apakah ketika seseorang mengalami kecemasan bisa menularkan kecemasan yang baru ke orang lain juga? Dan untuk kecemasan itu sendiri, apakah berpengaruh juga dengan tingkat usia Ibu? Saya persilakan langsung saja kepada pemateri menjawab pertanyaan dari peserta. Iya. Halo Reski Abbas, apa kabar? Ya, semoga sukses masa depannya ya.
Ya, saya ingat ini sama dengan Clara ini, seangkatan tahun lalu. Saya cari dulu tadi pertanyaannya apa, atau bisa diulang dulu, moderator? Ya, untuk pertanyaan dari Saudari Muhammad Rizky Abbas, alumni Poltekkes Kemenkes Makassar, pertanyaannya yaitu apakah ketika seseorang mengalami kecemasan bisa menularkan kecemasan yang baru ke orang lain juga, dan untuk kecemasan itu sendiri apakah berpengaruh juga dengan tingkat usia? Saya kembalikan kepada pemateri. Ya, betul sekali. Jadi kecemasan itu bisa menular, meskipun itu bukan penyakit, tetapi ya kecemasan itu adalah satu masalah kesehatan mental ringan yang bisa akhirnya ditularkan kepada orang lain kalau sama-sama orang yang sama-sama dua orang bertemu ini orang yang potensi memang tidak berpotensi sangat rentan terhadap kecemasan. Makanya memang begini ya, kalau kamu masih ingat pelajaran kesehatan jiwa, ya, itu resilience, ketahanan seseorang itu penting dan itu sebenarnya sudah dibentuk dari keluarga mana dia dilahirkan dan dibesarkan, ya. Anak-anak yang biasa dibesarkan dalam lingkungan di mana orang tuanya mengajarkan anak itu untuk mandiri sejak kecil, ya, berani menerima tantangan, ya, itu akan tumbuh menjadi orang yang sehat jiwa. Jadi kalau ketemu masalah-masalah kehidupan, itu sudah biasa karena dari kecil dia sudah diajarkan untuk tahan banting, tahan mental. Dan ini biasa tumbuh pada keluarga yang memang mengajarkan anak-anaknya untuk belajar, untuk bekerja keras. Tidak mendapatkan sesuatu kalau bukan dari usahanya sendiri. Beda dengan anak-anak yang dibesarkan dari lingkungan hidup yang lingkungan orang tua yang overprotective, ya. Overprotective artinya terlalu melindungi, ya. Anaknya baru belajar berjalan gitu, jalan sedikit-sedikit jatuh, terus ibunya yang udah, kasihan anakku, terus digendong, terus lantainya dipukulin lah, ini yang salah gitulah. Itu kan mulai mengajarkan kepada anak dari kecil bahwa dia kalau ada sesuatu dia selalu menyalahkan orang lain padahal dia yang harus belajar bangkit gitu. Itu contoh kecil. Jadi resilience, ketahanan mental itu sebenarnya ditumbuhkan dari keluarga di mana dia dibesarkan, dididik dan dibesarkan, ya. Nah, kalau dua orang bertemu dari keluarga yang overprotective, ya, terlalu melindungi. Jadi si anak A yang manja ini ketemu dengan si B yang manja, kemudian hanya gara-gara kecemasan sedikit, ini sama-sama ini akhirnya saling memperkuat kecemasan, menularkan kecemasan itu. Apalagi kalau memang pengetahuan tentang kesehatan mentalnya nggak ada. Ditambah lagi memang dia tidak pernah mengecek kebenaran berita gitu. Bisa saja saling menular. Sama lah dengan hoax itu, ya. Satu menyebarkan berita bohong, ketemu masyarakat yang terlalu lugu, diterima begitu saja, tidak dicek, kemudian disebarkan lagi ke yang lain, akhirnya kecemasan itu menyebar kemana-mana, gitu ya, saling menularkan, ya. Nah, apakah ini tergantung dari apa tadi usia ya? Itu salah satu, tapi tergantung juga dari, ya itu saya bilang tadi, kemampuan dia untuk bertahan terhadap stres dan adaptasi, ya, kemampuan beradaptasi. Kalau memang pada dasarnya, kalau dilihat dari perbedaan usia, tentu saja yang cepat mengalami stres adalah usia yang paling muda, gitu ya, itu paling rentan. Kemudian tentu diharapkan bahwa semakin bertambah usia, semakin bijaksana lah, sehingga pada saat seseorang itu sudah menginjak masa dewasa atau lansia, itu semakin bijaksana. Tapi apakah betul orang yang tua itu pasti bijaksana? Enggak juga, enggak selamanya. Jadi tergantung dari komunitas di mana dia tumbuh, keluarga di mana dia tumbuh, komunitas di mana dia berkembang, di mana dia bergaul, itu saling mempengaruhi untuk memperkuat kesehatan mental. Tuh ya. Banyak itu orang tua, ya memang usianya tua, tapi masih berperilaku kayak kanak-kanakan. Ya. Banyak itu bapak-bapak udah punya anak, ya, udah punya istri, punya anak, tapi mainnya masih sama yang anak gadis-gadis itu, berperilaku seperti gadis-gadis ABG itu, ya. Ya tergantung. Ada anak yang dibesarkan dari orang tua yang terlalu protektif, dia sudah kawin, sudah punya istri, sudah punya anak, masih numpang sama orang tua, ya. Kemudian kalau ada masalah sedikit ngadu lagi sama orang tua, cuma sama dia dibagi kecemasannya kepada orang tua, gitu. Akhirnya timbullah perang antar keluarga gitu, dan seterusnya gitu ya. Jadi
ketahanan mental itu sebenarnya dibangun sejak kecil, ya, bahkan mungkin sejak manusia itu dikandung, itu semua itu harusnya sudah diajarkan itu, ya, supaya semua orang bisa sehat mental, tidak gampang cemas, tidak gampang jatuh sakit, ya, tidak gampang saling mempengaruhi pada hal-hal yang negatif. Mungkin begitu. Ya, terima kasih. Ya, baiklah itu tadi penjelasan dari pertanyaan atas nama saudari Muhammad Rizky Abbas. Jadi kecemasan itu bisa menular kalau memang sama-sama orang tersebut berpotensi rentan kecemasannya. Kemudian kecemasan juga tergantung dari stres dan ketahanan diri orang tersebut. Nah, jadi saya kembalikan kepada penanya atas nama Muhammad Rizky Abbas. Apakah masih ada yang ingin ditanggapi dari jawaban Jadi pemateri? saya tambahkan ya, buat kita semua, pembelajaran bagi kita semua. Carilah teman yang bisa mendukung. Jangan saling menjatuhkan. Maksud saling menjatuhkan, saling memperberat masalah gitu. Kalau kamu punya masalah, jangan mencari orang yang ikut-ikutan menyalahkan keadaan gitu. Ya, tapi cari orang yang saling mendukung, yang bisa mengangkat kamu ke arah yang positif. Jadi lihat-lihat teman, pintar-pintar bergaul. Ya, jangan asal terima teman, karena begitulah seperti usia remaja, kamu akhirnya terjerumus pada ya, saya kira baik, begitu. terima kasih Bu untuk penjelasannya. Jadi untuk pertanyaan ini sudah ada tanggapan dari penanya bahwa penjelasan yang Ibu berikan sudah jelas. Jadi langsung saja kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari peserta atas nama Sapna Sulsari, asal instansi Poltekkes Kemenkes Makassar. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara membedakan tanda dan gejala virus COVID-19 dan influenza? Seperti itu pertanyaannya, Ibu. Saya kembalikan kepada pemateri. Ya, baik. Saya kira udah banyak ya di mana-mana di webinar itu dijelaskan bagaimana bedanya antara flu biasa dengan COVID. Ya, jadi kalau COVID itu masa inkubasinya itu 14 hari. Ya, jadi kalau flu karena COVID itu masa inkubasinya 14 hari paling lama, tapi biasanya cepat sekali. Begitu kontak dengan orang yang positif, maka orang yang rentan itu akan menunjukkan gejala-gejala, ya, mulai sakit kepala berat, sakit seluruh badan, ya, itu beda dengan flu biasa, ya. Batuk kering, kalau batuk kamu meler, keluar ingus, insya Allah itu bukan COVID, ya. Tapi kalau batuk kamu batuk kering, kemudian tidak bisa membedakan bau, tidak bisa mencium bau, itu perlu diwaspadai, ya. Jadi flu karena tanda-tanda flu karena COVID itu pertama, ya, masa inkubasinya 14 hari paling cepat, demam tinggi, tidak bisa membedakan bau, itu yang paling utama, ya. Batuknya kering, ya, kalau sudah semakin lama begitu, sebaiknya jangan mencoba untuk mempertahankan mengandalkan sistem imunmu, cepat ke dokter, laporkan supaya kamu diberikan tindakan segera. Tuh. Ya, sakit semua badan-badan, dan rasa kalau orang yang COVID itu kalau bernapas itu paru-parunya itu seperti teriris-iris itu. Ya. Sesak itu relatif. Jangan sampai kamu sesak karena cemas, ya. Kemudian kamu bilang jangan sampai saya kena COVID. Enggak, lihat dulu. Kalau kamu masih bisa membedakan bau, berarti insya Allah bukan COVID. Ya, flu-nya batuk-batuk, kemudian keluar ingus, insya Allah bukan COVID. Karena kalau COVID itu batuknya kering, ya, nggak ada yang keluar ini, nggak ada yang keluar sekret dari hidung. Ya, banyak juga tanda-tanda yang lain, saya kira banyak. Sudah sering kita baca atau kita lihat pelajari dari webinar. Saya kira demikian, moderator. Ya, baik, terima kasih untuk penjelasannya, Ibu. Jadi sebelumnya saya ingatkan kembali kepada peserta untuk tetap mengisi link absensi yang telah disebarkan oleh panitia dan mendokumentasikan kegiatan ini. Kemudian Ibu masih ada beberapa pertanyaan lagi. Untuk pertanyaan selanjutnya,
Ya, halo. Untuk Suara. pertanyaan selanjutnya yaitu dari saudari penanya Putri Oktavianite, Poltekkes Kemenkes Makassar. Pertanyaannya yaitu apa penyebab mental atau kejiwaan kita lebih baik ketika memelihara hewan, contohnya seperti kucing. Saya kembalikan kepada pemateri. Oh ya, baik. Jadi begini, begini ya. Di otak kita itu ada sistem, ada yang disebut dengan prefrontal cortex itu yang bertanggung jawab mengatur emosi kita. Ya, di dalamnya juga ada sistem limbik yang mengatur kondisi emosi, kapan kita harus fight, kapan kita harus flight. Ya, jadi di dalam sistem saraf itu ada hormon-hormon yang diproduksi, itu disebut dengan hormon endorfin. Hormon endorfin itu bisa diistilahkan oleh ahli jiwa. Kebetulan saya bukan ahli jiwa sih, tapi suka membaca keperawatan jiwa ya. Nah, dan pernah mengajar keperawatan jiwa, pernah. Tapi ada yang lebih ahli dari itu mengatakan bahwa endorfin itu bisa disebut sebagai hormon cinta. Semakin kita menyukai sesuatu, merasa senang pada sesuatu, maka produksi hormon endorfin itu akan meningkat. Dan ini akan membantu kita menjadi rileks, menjadi bahagia, dan akhirnya membantu untuk meningkatkan sistem imun. Jadi, lakukanlah sesuatu yang kita sukai, sepanjang itu positif. Ya. Sekarang banyak cara untuk mengalihkan perhatian kita dari kecemasan karena tinggal di rumah saja karena COVID, atau karena berita-berita yang nggak benar karena COVID. Banyak sekarang yang mengalih tiba-tiba menjadi pinter masak, ya. Bagi yang suka memelihara kucing silahkan, yang penting kucingnya bersih, jangan sampai kutuan, karena kalau kutu bisa menyebarkan toksoplasmosis, ya. Itu kucingnya harus selalu dimandiin tuh, dibersihkan, pastikan nggak ada kutu gitu ya. Yang suka memelihara binatang silahkan, suka beternak ayam atau puyuh ya silahkan gitu ya. Siapa tahu nanti diproduksi malah menghasilkan uang. Tiba-tiba banyak ibu-ibu yang mencintai kaktus ya. Sekarang ibu-ibu rebutan pot, rebutan sukulen ya, tiba-tiba foto-foto di Facebooknya, Instagramnya penuh dengan koleksi sukulen ya, terus apa itu semua tanaman-tanaman itu ya. Ada juga yang beralih tiba-tiba menjadi petani hidroponik. Nah, itu kan keren itu ya. Suatu hal yang menyenangkan. Kalau misalnya kita susah untuk mendapatkan sayuran di luar, kenapa enggak kita yang tanam sendiri? Bahkan kelebihannya itu kita bisa bagi kepada tetangga-tetangga, itu kan membagi kebahagiaan juga untuk orang lain. Dan setiap kita memberikan kebahagiaan dengan membantu orang lain, itu akan menambah kebahagiaan bagi kita, rasa puas, dan akhirnya imun kita meningkat. Jadi pada dasarnya begitu. Melakukan hal-hal yang menyenangkan akan menyebabkan produksi hormon endorfin di otak kita akan meningkat. Dan ini akan membantu kita menjadi bahagia, ya apapun itu tindakan, apakah itu karena kita melakukan hobi, ataukah karena kita menolong orang lain, ataukah karena kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga kita merasa nyaman, atau kita menciptakan sebuah lagu dan itu disukai orang banyak, ya tiba-tiba kreatif menjadi pencipta lagu dan seterusnya, nah itu akan meningkatkan hormon endorfin dan membuat kita makin bahagia sehingga imunitas kita meningkat. Gitu, moderator. Ya, baik, terima kasih untuk penjelasannya Ibu. Jadi yang bisa saya simpulkan itu semakin kita menyukai sesuatu maka produksi hormon endorfin kita semakin meningkat. Jadi lakukanlah sesuatu yang positif untuk mengalihkan perhatian, mengurangi rasa kecemasan kita di tengah pandemi COVID. Silakan memelihara hewan-hewan asalkan tetap memperhatikan kesterilan dari hewan tersebut. Baiklah, jadi saya kembalikan kepada penanya atas nama Putri Oktavianite. Apakah masih ada tanggapan tentang penjelasan yang diberikan oleh pemateri? Ya baiklah, jadi melihat dari kolom komentar ini bahwa penjelasan dari pemateri sudah jelas untuk pertanyaan ini, maka kita beralih ke sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan yang terakhir ini, yaitu dari Ayu Aryani S, Poltekkes Kemenkes Makassar.
Perhatian terhadap kesehatan mental bukan hanya penting untuk orang dewasa, melainkan untuk anak-anak. Kita ketahui selama pandemi virus corona, tentu saja rasa tertekan atau juga stres karena harus tetap tinggal di rumah. Boleh jadi juga dialami oleh anak-anak. Ya. Lalu bagaimana mengatasi gangguan mental pada anak-anak? Saya kembalikan kepada pemateri untuk langsung menjawab pertanyaan ini. Iya, betul sekali. Anak-anak itu juga termasuk terdampak dengan COVID, ya. Karena kita tahu kan, kalau kita semua, kalian kan sudah belajar keperawatan anak ya. Tugas utama anak itu bermain. Jadi jangan larang anak itu bermain, ya. Tapi sekarang kita memberikan edukasi kepada anak dengan bahasa yang bisa dipahami sesuai dengan level tingkatan usia anak-anak itu, ya. Bahwa kondisi sekarang itu memang berubah, ya. Saya rasa dengan selain kita menjelaskan, ini juga banyak saya lihat di televisi, di media-media yang membantu anak-anak itu memahami betapa bahayanya COVID itu, ya. Jadi kita ajarkan kepada anak-anak mengapa sekarang nggak boleh keluar, ya. Mengapa bermain dengan teman itu dibatasi, sebaiknya bermain di rumah. Tapi jangan sampai kita membatasi aktivitas anak itu untuk bermain. Karena bermain itu adalah tugas penting yang membantu mereka untuk mengembangkan karakter di masa depan. Ya, jadi dialihkan. Jadi kalau biasanya dia bermain di luar, kemudian ya biarkanlah, enggak apa-apa lah rumah kita jadi berantakan, biarin aja. Ya, ruang tamu itu akhirnya kursinya digeser, ya. Jauhkan dari perabotan-perabotan yang bisa membuat anak celaka. Kalau dulu dia suka main rumah-rumahan, tenda-tendahan di luar, ya udahlah nggak apa-apa, main tenda di rumah aja, ya pasang tenda, gantung sana, gantung sini, nggak apa-apa. Biarkan mereka mengekspresikan hobinya, mengekspresikan imajinasinya, jangan dilarang. Sepanjang tidak membahayakan keselamatan anak itu, ya. Kalau dulu dia sering bermain slime di luar, main slime gitu ya, yang lengket-lengket itu, ya udah, karena kan orang tuanya juga di rumah sekarang, nggak boleh kemana-mana, ngantornya juga di rumah, ya mainlah dengan anak, ya. Kamu sebagai kakak, kamu bantu adikmu gitu ya. Ada PR-nya ya, karena daripada ibu kamu stres, ya kamu bantu adik-adik kamu itu, kamu yang jadi guru mengajinya, ya. Kamu bantu dia untuk ngerjain PR-nya, nggak apa-apa, ya, sambil mengasah kemampuanmu untuk melakukan komunikasi interpersonal untuk setiap usia, ya, membantu mengasah kemampuan emosionalmu supaya kamu juga nggak gampang marah, gitu ya. Biarkan mereka bermain, ya, biarkan, nggak apa-apa rumah akhirnya berantakan, yang penting tidak tidak membahayakan keselamatan anak, kreativitasnya berkembang, ya. Mereka mau menggambar, ya udah disiapin semua itu kertas-kertas bekas coretan-coretan kamu, ketikan kamu yang salah itu jangan dibuang, biarin aja, kasih adiknya, ya. Ajarkan, kalau misalnya kamu punya kuota YouTube, bukakan itu yang konten-konten anak itu, seni, origami, melipat-lipat atau mewarnai. Berikan kreativitas itu, biarkan dia berkreativitas itu sesuai dengan tahapan usianya. Nggak apa-apa. Temani mereka bercerita, ya, ajak mereka bercerita, kamu bacain cerita, kamu belajar mendongeng, ya. Dongengkan untuk adik-adik kamu di rumah, ya. Tetangga juga nggak apa-apa, tapi yang penting ya dengan protokol kesehatan yang bagus, ya. Jadi jangan sampai karena physical distancing, social distancing, sampai kebutuhan tumbuh kembang anak itu juga ikutan lockdown, gitu. Jangan sampai. Jadi dialihkan dari kegiatan dari luar rumah ke dalam rumah, gitu. Yang jelas jangan sampai mentang-mentang di rumah, maka kamu biarkan si anak itu menonton TV sepanjang hari. Salah juga. Tetap harus ada aktivitas, jadi dibatasi waktunya. Kamu buatkan jam. Ya, orang tua itu diajarkan untuk menentukan jam. Jam sekian dia boleh bermain, jam sekian dia boleh menonton, dan dampingi. Jangan biarkan dia bebas untuk menonton konten-konten. Jangan sampai yang dinonton justru konten orang dewasa, gitu ya. Berikan pemahaman tentang apa yang dia tonton. Jam sekian dia harus mengaji, jam sekian dia harus belajar, gitu ya. Nah, sesuai dengan kita buatkan jadwal yang ketat. Saya kira begitu. Ya, baik, terima kasih untuk penjelasannya Ibu. Jadi untuk pertanyaan yang ini dapat saya simpulkan bahwa memang dampak dari COVID pandemi juga ini mengganggu kesehatan mental pada anak-anak. Jadi memang seperti kita ketahui bahwa ini anak-anak memang tugasnya adalah bermain, maka kita sebagai orang dewasa bisa memberikan edukasi
atau pemahaman kepada anak-anak tentang kondisi yang lagi kita alami sekarang ini. Kemudian dampingi anak-anak dan biarkan anak-anak itu untuk mengeksplorasikan dirinya asalkan dalam keadaan yang tidak membahayakan seperti itu. Jadi saya kembalikan kepada penanya atas nama Ayu Aryani S. Apakah masih ada tanggapan tentang penjelasan yang diberikan oleh pemateri? Ya, satu lagi, pada saat orang tua itu mendampingi anak-anak bermain, itu diselipkan edukasi-edukasi yang penting tentang hidup sehat. Misalnya sambil diajarin bagaimana cuci tangan yang benar, ya, cuci tangan sebelum makan, cuci tangan setelah makan, ya, bagaimana melakukan jaga jarak, jangan langsung memeluk orang, ya, kalau dari luar dia ngerti gitu ya. Seperti banyak saya lihat anak-anak itu sekarang sudah pintar karena diajarin sama orang tuanya. Jadi orang tuanya pulang dari kantor, dia nggak langsung peluk orang tuanya. Orang tuanya malah mereka sembunyi dulu. Ayah mandi dulu, ibu mandi dulu, nanti selesai mandi baru boleh pelukan gitu ya. Jadi saya rasa anak-anak zaman sekarang pintar. Tinggal bagaimana kita mengarahkan mereka dengan edukasi yang tepat ya, dengan konten-konten yang sesuai dengan usianya. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasannya, Ibu. Jadi mungkin itu tadi pertanyaan terakhir dalam sesi tanya jawab ini. Beberapa pertanyaan sudah kita bahas bersama dan sudah ada juga penjelasan yang diberikan dari narasumber kita langsung. Jadi saya ingatkan kembali kepada teman-teman untuk tetap mengisi link absensi kegiatan pada hari ini dan melakukan dokumentasi untuk nantinya akan mengisi link evaluasi kegiatan. Kemudian sebelum mengakhiri kegiatan ini, baiklah saya di sini akan membacakan kesimpulan dari materi tentang kesehatan mental dan imun di tengah pandemi COVID ini, wujudkan potensi mereka sendiri. Kemudian kesempatan ada beberapa kesehatan mental kita selama pandemi COVID-19 ini. Yang pertama diantaranya yaitu menerima tatanan kehidupan baru, ikuti protokol kesehatan dan protokol spiritual. Yang kedua, hindari terlalu memikirkan masa depan. Yang ketiga, memikirkan sesuatu yang tidak pasti akan meningkatkan kecemasan. Dan yang keempat, jaga kesehatan harus dilaksanakan secara optimal. Mulailah itu semua dari diri kita sendiri. Nah, sebelum mengakhiri acara ini, saya mewakili teman-teman panitia mengucapkan terima kasih kepada pemateri kita yang boleh menyempatkan diri untuk hadir dalam kegiatan ini. Terima kasih sudah memberikan berbagai informasi yang penting untuk kita semua. Terima kasih juga kepada seluruh peserta dan tamu undangan yang bergabung dan berpartisipasi dalam kegiatannya kami. Harapannya saya kepada kita semua, semoga materi atau informasi yang baru saja kita terima hari ini dapat bisa menambah pengetahuan atau wawasan kita sehingga kita semua dalam keadaan kondisi yang tetap sehat. Kemudian, jadi setelah dari kegiatan ini berakhir, nantinya teman-teman panitia akan mengirimkan e-sertifikat dan e-book kepada teman-teman peserta, dan untuk peserta nantinya yang memenuhi kriteria tersebut akan mendapatkan fasilitas dari kegiatannya kami, tapi akan melalui seleksi dari teman-teman panitia. Sekali lagi saya mengucapkan kegiatan sharing session ini yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Makassar periode 2020-2021. Saya selaku moderator dalam acara ini meminta maaf apabila terdapat perbuatan maupun perkataan saya yang kurang berkenan di hati kita semua. Mohon dimaafkan. Sekian yang mungkin dapat saya sampaikan. Pesan saya yang terakhir untuk kita semua, stay safe, stay healthy, tetap semangat. Mari kita sama-sama tetap mengikuti himbauan dari pemerintah untuk sama-sama memberantas adanya penyebaran virus COVID-19 ini. Sampai di sini perjumpaan kita.
Semoga kita dapat berjumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Hidup mahasiswa, maju mahasiswa. Saya kembalikan kepada MC. Acara selanjutnya yakni pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudari Nurhalisa. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya akan memimpin doa pada hari ini. Bagi yang muslim silahkan mengikuti, dan bagi yang non-muslim silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahmat. Pada hari ini kami telah menyelenggarakan acara sharing session dengan memohon doa dan izin-Mu. Berikanlah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpisahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu, agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Alim, Engkau yang Maha Kaya atas segala ilmu dan pengetahuan. Berikanlah kepada kami ilmu dan pengetahuan-Mu, agar kami mampu tumbuh dan berkembang, serta membawa banyak manfaat untuk agama-Mu. Jagalah kami yang menuntut ilmu di sini, untuk senantiasa istiqamah beramal di jalan-Mu, sebagaimana yang Engkau perintahkan. Ya, atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan doa yang dipimpin oleh Saudari Nurhalisa. Kepadanya diucapkan terima kasih. Hadirin yang saya hormati, acara demi acara telah kita lalui bersama. Tiba saatnya pada rangkaian acara yang terakhir, yakni penutup. Marilah kita menutup acara pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara dan seluruh panitia penyelenggara memohon maaf apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Sekian, wallahul muwaffiq wal musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.